warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Putri Lestari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dalam mata kuliah Pancasila. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan mengangkat tema Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Makna dan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dan penduduk Indonesia adalah dua istilah yang memiliki makna dan sejarah lahir yang berbeda. Kelahiran bangsa Indonesia diinisiasi oleh para kaum muda dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Para kaum muda berasal dari berbagai kelompok organisasi, antara lain Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islamiten, Jong Batakbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Berdasarkan sejarah lahirnya bangsa Indonesia tersebut, maka dapat ditarik benang merah tentang makna sebuah bangsa. Selanjutnya adalah sejarah ideologi Pancasila. Sejarah ideologi Pancasila dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, periode pengusulan Pancasila, yang kedua, periode pengrumusan Pancasila, yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila. Pada periode pengusulan Pancasila terdapat 3 zaman. Yang pertama, zaman Purbakala. Pada zaman Purbakala, Pancasila telah ada sejak dahulu. Penerapan nilai ketuhanan ditunjukkan oleh perilaku masyarakat dengan mempercayai animisme, dinamisme, dan politeisme. Kemudian yang kedua adalah zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan terdapat 3 zaman. Yang pertama, zaman kerajaan Kutai. Kedua, zaman kerajaan Sriwijaya. Ketiga, zaman kerajaan Majapahit. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah zaman pergerakan. Pada zaman pergerakan ini adalah kolonialisme telah berkuasa selama berabad-abad di wilayah Nusantara sejak masuknya persekutuan dagang dari pemerintahan Hindia Belanda, yaitu VOC. VOC berkuasa di Indonesia sekitar abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Sebelum VOC memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang mendominasi di Nusantara, kegiatan ekonomi di Jawa dikembangkan dalam ikatan desa dan ikatan feudal yang berbasis pada tatanan ikatan hukum adat. Pada zaman kerajaan Kutai ini, masyarakat Kutai yang memulai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan. Yang selanjutnya yaitu zaman kerajaan Sriwijaya. Pada zaman kerajaan Sriwijaya ini, cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam sesuatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi yaitu Marfuat Fanwa Sriwijaya Sidayara Subika, yang artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Pada kerajaan Majapahit ini, Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah periode perumusan Pancasila. Pada zaman persidangan, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu adalah Dokuritsu Junbisho Sakai yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri merupakan bentukan pemerintah Jepang yang didirikan pada tanggal 29 April 1945 sebagai tindak lanjut atas janji Perdana Menteri Jepang yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944 bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan kelak. Kemerdekaan tersebut direncanakan akan diwujudkan melalui 2 tahap, yaitu diawali dengan pembentukan BPUPKI dan dilanjut dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Yang terakhir adalah periode pengesahan Pancasila. Perumusan Pancasila yang dimuat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan disepakati oleh anggota BPUPKI, kemudian dibawa ke dalam rapat PPKI pendirian
PPKI menandakan bahwa BPUPKI sudah waktunya untuk dibubarkan. PPKI didirikan pada tanggal 12 Agustus 1945 dengan misi mempercepat usaha persiapan tahap akhir dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang merdeka dan menetapkan konstitusi negara. Tanggal 18 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah yang tidak kalah penting dengan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh rumusan Pancasila, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menuliskan secara tersurat istilah Pancasila. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pelajari sejarah yang lainnya ya. Seperti istilah jas merah yang diucapkan Presiden Soekarno yang artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bye-bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.